Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, dan sahabat-sahabat orang muda yang saya banggakan, Pace Ebene, hari ini saya menganggap yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua-tua menjadi orang muda. Boleh ya? Boleh? Nah, kalau yang anak-anak, saya juga anggap mereka juga menjadi orang muda. Boleh ya? Jadi saya andaikan semua orang di sini ini adalah orang muda. Saya tes dulu, biasanya orang muda harus semangat. Kalau tidak semangat bukan orang muda itu. Pace Bene. Nah, di sana yang banyak orang muda. Nampak betul mereka itu anggota KOR tuh. Pace Bene. Yang di luar saya harap juga ikut apa yang pastor katakan. Pace Bene. Ya, pastor kalau beri renungan pasti lama. Ya, jadi harap bersabar. Yesus Kristus Raja semesta alam. Jika kita mendengar istilah raja, pemikiran yang ada dalam benak kita tentu menganggap gelar itu adalah gelar yang perkasa. Kita dalam bacaan kitab suci Perjanjian Lama, kita mengenal ada Raja Salomo atau Raja Daud, raja yang memiliki singgasana, raja yang memiliki kekuasaan, raja yang memiliki bala tentara dan lain sebagainya. Itu yang muncul di benak kita. Tetapi aneh, bacaan Injil yang kita dengar barusan, Yesus dinyatakan sebagai raja, tetapi raja yang berbeda dengan raja-raja yang lain. Tempatnya bukan kerajaan yang megah, yang wow, malah tempatnya itu adalah puncak Bukit Golgota, tempat yang sunyi, tempat penuh penderitaan dan aib. Mengapa? Orang yang disalibkan itu adalah orang yang telah berbuat salah, berbuat dosa, maka hukumannya adalah salib. Orang yang kena salib ini adalah sebuah aib bagi masyarakat. Nah, tahtanya adalah kayu salib, bukan singgasana, tetapi kayu salib. Dan upacara penobatannya sebagai raja bukanlah upacara yang kusyuk, upacara yang sungguh meriah, tetapi upacaranya adalah siksaan yang kejam. Mahkotanya bukanlah mahkota terbuat dari emas, tetapi mahkota anyaman duri. Saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, kenapa pada saat dia di atas kayu salib, justru di situ ada pernyataan diri bahwa Yesus adalah raja. Melalui peristiwa salib inilah Yesus mendefinisikan ulang secara radikal apa artinya menjadi raja. Raja yang ditawarkan oleh Yesus bukanlah raja yang ingin dilayani, raja yang ingin menguasai, raja yang ingin mendominasi, tetapi raja yang ditawarkan oleh Yesus adalah raja yang melayani, raja yang mau turun serendah-rendahnya. Bisa kita bayangkan Yesus yang adalah Tuhan turun menjadi manusia dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kita. Ini perendahan diri serendah-rendahnya, bahkan wafat disalib. Para pemimpin agama dan tentara Romawi mengejeknya. Orang lain diselamatkannya. Biarlah kamu menyelamatkan dirimu sendiri kalau memang engkau adalah Mesias, kalau memang engkau adalah Raja. Logika dunia berkata,
Seorang raja harus bisa menyelamatkan diri sendiri. Maka sekarang tunjukkan kekuatanmu, turun kamu dari salib itu. Tapi apa yang dibuat oleh Yesus? Dia tidak turun dari salib karena dia sedang menjalankan misi kerajaannya. Dia disalibkan bukan karena dia bersalah, bukan karena dia berdosa. Tetapi kenapa dia disalibkan? Karena dia menghapus, karena dia menanggung segala dosa-dosa umat manusia. Maka yang seharusnya kita yang merasakan, kita yang mengalami, kita yang disalibkan, Yesus yang menggantikannya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kuasanya yang sejati adalah kuasa kasih yang rela berkurban sampai mati. Yesus Raja kita, Raja yang tidak datang untuk dilayani, tetapi Raja untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Di samping Yesus sebenarnya ada dua orang penjahat yang disalibkan. Satu penjahat yang di sebelah kiri itu juga menghujat Yesus. Kalau benar kamu raja, turunlah, selamatkan saya. Tetapi yang satu lagi yang ada di sebelah kanan Yesus, dia berkata, kita layak dihukum karena kita adalah orang berdosa. Tapi dia tidak berbuat dosa, kenapa dihukum? Akhirnya dia berkata, dia bertobat, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Nah, apa yang dijanjikan oleh Yesus? Apa perkataan Yesus kepada penjahat yang di sebelah kanan yang bertobat? Pada hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu adalah Taman Eden. Firdaus sebelum manusia jatuh ke dalam dosa adalah Firdaus yang begitu indah. Di sana hubungan manusia dengan Allah begitu dekat. Tetapi karena dosa memang membuat manusia itu jauh dari Firdaus. Nah, Allah menjanjikan pada hari ini juga aku bersama dengan engkau di Firdaus. Saudara-saudari, tema untuk Hari Orang Muda Sedunia tahun ini adalah kamu juga harus memberi kesaksian karena kamu bersama-sama dengan aku. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin merasa terisolasi oleh banyak hal, oleh kecemasan, oleh ketakutan, rasa bersalah karena kesalahan atau pengalaman masa lalu. Hal ini membuat kita untuk sulit bangkit. Mungkin ada dosa-dosa atau kebiasaan buruk yang membuat kita merasa terpuruk. Itulah salib diri kita. Hasilnya apa? Banyak orang muda yang mengurung diri. Dia lebih asik di rumah, dia lebih asik di kamar. Bisa seharian di kamar, tidak keluar. Hebat ya. Sehari di rumah, di dalam kamar, tidak keluar. Tapi apa yang dibuat dalam? Main handphone. Hal ini juga didukung oleh para orang tua. Mereka lebih memilih anaknya mengurung diri di dalam kamar atau mengurung diri di rumah, tidak boleh keluar, bahaya katanya. Lihat, kita dihadapkan pada hal-hal yang memang membuat kita takut. Mereka lebih memilih anaknya mengurung diri daripada aktif di dalam organisasi yang ada. Apa contoh organisasi? Kalau di gereja kita ada OMK, Orang Muda Katolik. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kecil, remaja lah ya, bukan kecil, remaja sampai dewasa, orang tua saya buat begini. Setiap minggu kami anak-anaknya wajib ke gereja. Boleh tidak ke gereja asal ada syaratnya. Syaratnya adalah semua pekerjaan rumah kerjakan.
Entah itu masak untuk makan siang, entah itu nyapu rumah, ngepel rumah. Ini pastor nih walaupun cowok nih ngerjakan barang itu juga, namanya juga anak pertama. Mau nyuruh adik, nah, belum bisa. Nah, maka apa yang saya buat waktu itu? Mau tak mau lah, daripada saya nyapu rumah, ngepel, masak, lebih bagus saya kemana? Ke gereja. Pernah enggak orang tua buat seperti itu kepada anak-anaknya? Tidak ya. Karena anak-anak sekarang saya lihat sudah nyaman, hidupnya beda. Apalagi generasi Gen Z ini. Nah, walaupun motivasi awal saya adalah biar tidak bekerja di rumah, tapi lama-kelamaan ketika saya tidak pergi ke gereja hari Minggu, ada satu kerinduan. Bahkan saya sampai pada satu titik begini, kalau saya tidak ke gereja, maka saya akan banyak menghadapi masalah. Entah itu masalah di sekolah, entah itu masalah dengan teman-teman, atau saya mengalami celaka, entah itu saya luka, jatuh dan lain sebagainya. Maka di sini boleh saya katakan awalnya karena aturan, karena menghindari biar tidak bekerja di rumah, tetapi endingnya karena kerinduan. Nah, ini salah satu contoh. Saudara-saudari, sudah berapa? 1, 2, udah 10 menit. Paus Leo ke-14 mengajak kita para kaum muda seluruh dunia untuk menjadi saksi Kristus yang berani, bersahabat dan pembawa damai dalam kehidupan sehari-hari. Orang akan bisa bersaksi kalau orang itu mengalami langsung, melihat langsung. Jadi kalau dalam pengadilan dia tidak melihat sesuatu, dia tidak mengalami peristiwa itu, tiba-tiba dia bersaksi menjadi saksi, berarti saksinya saksi palsu. Orang yang bersaksi adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka kita diundang bersaksi, kita diundang menyampaikan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari, maka saya mengundang kita semua, terutama kaum muda, mari kita adakan pertobatan. Itulah keberanian mengakui, ya, saya memang bersalah dan saya ingin berubah. Memohon kepada Raja yang penuh kasih sehingga kita bisa berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Maka mari melayani, mari menjadi saksi Kristus. Amin.